dari Pak Guru, dari guru lain selain dia itu Pak. Nah ini baru ketemu dengan guru di jam kelima ya. Setelah kalian berolahraga, maka kita sebelum memulai pelajaran IPA hari ini kita berdoa bersama-sama supaya semuanya lancar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dipimpin oleh yang tadi berangkat pertama. Siapa? Dina sama Fitri. Dina dan Dina. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bil Qur'ani haqama wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman wa rzuqni fahman rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang tidak masuk siapa? Sofa, Tova, Nafa, Putih, Tova, Dava, Putih semua Bu. Di Putih nggak masuk. Mana berangkat ya? Putih sama Didi. Makanya hari ini udah masuk 5 ya. Berarti hari ini yang masuk ada dari 26 anak. Tidak masuk 26 anak ya. Besok guru akan menanyakan siapa yang sudah memberikan visi atau memberikan keterangan besok. Tidak langsung doa. Berarti ada 20 yang datang hari ini ya. Oke. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Tapi sebelum itu, Bu Guru ingin satu hari di siang hari ini kalian benar-benar hadir penuh di kelas ini ya, dengan gembira, dengan fokus, tanpa memikirkan hal-hal lain dulu yang mengganggu pelajaran. Untuk itu, Bu Guru ingin kalian pejamkan mata dulu, ya, pejamkan mata semuanya. Oke. Kemudian tarik nafas dalam-dalam, keluarkan melalui hidung. Mata masih dalam kondisi tertutup ya. Kalian bayangkan pagi tadi ketika kalian berangkat ke sekolah. Mbak Dina matanya ditutup dulu. Oke. Bayangkan tadi ketika kalian berangkat ke sekolah, ada orang tua kalian atau yang orang tuanya di Jakarta ada mbahnya, ada atau kakaknya yang sangat bahagia ketika kalian berangkat ke sekolah. Mereka mendoakan kalian dan bayangkan seperti apa kira-kira harapan dari orang tua kalian, harapan dari wali kalian, baik itu kakaknya atau ibunya atau bapaknya atau mbahnya. Bagaimana harapan mereka? Bayangkan terhadap kamu. Belajar, pintar-pintar. iya, pintar. Terus mendapatkan ilmu yang manfaat yang banyak. Iya, masih dalam pejam mata ya. Kira-kira harapan mereka baik apa tidak? Baik. Pastinya ingin kalian mendapatkan ilmu yang banyak, ya. Ingin manfaat ilmunya di kehidupan kamu nanti, di kehidupan sehari-hari. Lalu
kalian dengan kedua orang tua kalian? Saya. Pastinya saya, karena mereka juga sangat menyayangi kalian semua. Coba menghirup nafas kalian ini. Keluarkan. Buka matanya. Sudah hadir penuh di kelas ini? Sudah hadir penuh? Oke. Sekarang dilanjut dengan ada musik relaksasi. Kalian boleh mendengarkan ya. Betul?
sejuk di taman mungkin ya. Ya, ada yang membayangkan di sebuah taman? Tidak. Karena bayangannya kan Bima. Membayangkannya di mana? Kalau Bu Guru bayangannya di situ ada hamparan taman bunga yang luas, ada yang biru, ada yang pink, ya. Ya Rafa, kamu bayangannya di mana Rafa? Di taman sama siapa Rafa? Hah? Tapi Rafa bilangnya sama pacar nggak boleh pacar. Boleh ya, kebu. Ya, jadi Rafa siapa tadi yang nyeletuknya? Keluarga ya. Jadi dalam kehidupan kalian karena satu banyak orang-orang yang disayangi seperti adik, kakak, dan keluarga ya. Yang seperti tadi kalian sudah membayangkan harapan mereka itu kalian bisa menjadi anak yang berguna dan dapat ilmu yang baik di sekolah. Makanya kalian harus hadir penuh di sekolah ini, di kelas ini, ya. Kalian menikmati pelajaran hari ini tanpa memikirkan hal-hal lain dulu yang tidak perlu. Oke, untuk membuat kalian lebih semangat lagi, Bu Guru punya sebuah lagu yang kita boleh menyanyikan bersama-sama ya. Siap. Oke, kita nyanyi bareng ya. Ayo kita semua belajar sistem pencernaan pada manusia dari mulut hingga anus. Pada manusia dari mulut hingga anus. Makanan masuk mulut dipunya oleh gigi terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Lalu masuk rongga gerakan dari sakit. Di dalam lambung ada 3 macam enzim. Ada enzim, ada renin, ada juga asam klorin. Terjadi pencernaan secara kimiawi. Terjadi pencernaan secara kimiawi. Terus halus terjadi penyerapan sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Usus tersasa air hingga sisa terampas. Ampas langsung dibuang di badannya berangus. Sekali lagi ya. Kita nyanyi bersama-sama dengan riang gembira dan hadir penuh di kelas ini dengan gembira ya. Oke. Lupakan kesedihan. Kita nyanyi bareng-bareng. Ayo kita semua belajar sistem pencernaan pada manusia dari mulut hingga anus. Pada manusia dari mulut hingga anus. Makanan masuk mulut dikunyah oleh gigi. Terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Lalu masuk rongga gerakan peristaltik. Di dalam lambung ada 3 macam enzim. Ada enzim, ada renin, ada juga asam klorin. Terjadi pencernaan secara kimiawi. Terjadi pencernaan secara kimiawi. Terus halus terjadi penyerapan sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Usus tersasa air hingga sisa terampas. Ampas langsung dibuang di badannya berangus. Oke. Sudah gembira? Nggak ada yang sedih? Tadi adalah sebuah lagu tentang pencernaan makanan. Bu Guru juga punya makanan nih yang nyambung dengan lagu tadi karena lagunya adalah pencernaan makanan. Kita punya makanan. Apa tuh? ASI. Ini sebagai apa? Makanan pokok
pokok orang Indonesia. Ada yang doyan nasi? Tapi doyan nasi enggak? Hah? Dinar kelas 2. Oh, kalau kelas 5 semuanya doyan nasi ya? Ya. Oke. Sekarang Bu Guru pengen salah satu anak mencicipi nasi ini. Ya, sukarela? Inul. Oke, pinter. Inul. Ini sengaja tidak Bu Guru beri lauk supaya kalian nanti tahu prosesnya di dalam mulut setelah berkunyah seperti apa. Inul, Risu. cuci tangan dulu. Oke. Mas Rafi ambil kertas. Kita salah ambil 25. Ya, 4. Sambil nunggu cuci tangan 4 saja. Rasanya manis. Oke. Ayo makan. Bismillah, bismillah dulu. Ya, gak usah ketawa. Belum sarapan apa ya nanti? Ada yang mau lagi? Ya sini. Oh, nah ini bersih ya. Tadi Bu Guru beli sarapan 2, yang satu ada lauknya, yang satu enggak. Ada lagi yang mau? Ya pasti. Rasanya manis. Rasakan dulu ya, begitu. Kamu mengunyah itu minimal 18 kali kunyahan. Jangan langsung di 18 aja enggak apa-apa. Ini makanan. Oh, Oke. Oh, sebentar. Kalau cewek makan, tapi kalau cowok boleh banyak. Harusnya sih sambil duduk ya. Maaf ya, dan Bu Guru gak ada kursinya soalnya. Oke, terima kasih nanti. Oke, seperti apa rasanya? Enak. manis, Bu. Manis enggak? Manis. Asrem. Manis. Manis kan? Manis kan enggak banyak gula loh yang rasanya manis. Nasi pun ketika kita kunyah rasanya manis. Silakan duduk sambil dikunyah ya, sambil diselesaikan makanannya. Oke, tadi Mbak Alwi bilang rasanya manis, Inul bilang rasanya asrem. Terus siapa lagi satu? Mas Yakul bilang rasanya manis. Ada yang bisa menjelaskan kenapa bukan gula tapi rasanya manis? Siapa? Diolah, oke. Itu ada perubahan rasa setelah dikunyah. Dari yang tadinya pertama asrep ya, asrep itu bahasa Indonesianya apa? Hambar ya, dari hambar. Kemudian setelah dikunyah dengan bantuan gigi dan lidah, ya kalian merasakan ada manis-manisnya gitu. Kayak siapa? Kayak siapa? Kayak saya. Ada manis-manisnya gitu ya. Nah, itu adalah proses pencernaan di mulut karena perubahan dari zat menjadi zat gula, makanya menjadi manis. Nah sekarang Bu Guru mau tanya, tadi pagi sudah sarapan? Ada yang belum? Oh, padahal hari ini pelajarannya olahraga. Makanya maghrib puasa? Enggak puasa tapi makannya maghrib. Yang sarapan menunya apa? Ayam serundeng, pindang sambal, ayam serundeng, ayam serundeng, terus ayam serundeng sama sambal. Apa itu? Jangan pakai sedap, apa maning? Apa lagi? Ada yang sarapan roti? Kebanyakan nasi sama lauk ya, karena orang Indonesia itu ya makanan pokoknya. Walaupun sebenarnya sarapan itu tidak harus selalu nasi. Oke, intinya adalah tadi ada yang sebagian yang sarapan, ada sebagian lagi yang tidak sempat sarapan. Tapi tadi istirahat pasti
kalian jajan ya? Jajan. Berarti hari ini tidak ada yang perutnya kosong belum makan apapun, nggak ada ya? Siapa? Kamu nggak ke Samut? Berarti saya jawab kamu. Iya, jajan lele ya. Saat kita makan, pertanyaannya Bu Guru, saat kita makan makanan apapun itu, organ tubuh mana dulu yang bekerja? Mulut. Oke, mulut ya. Makanan jelas dimasukkan ke mulut. Ada yang dimasukkan ke hidung? Oh, sasar penirung, nggak ada ya. Ya, oke. Berarti organ tubuh kita yang bekerja dulu saat kita makan adalah mulut. Adakah organ tubuh lain yang ikut bekerja? Apa? Iya. Tiga. Luar biasa. Kalian sudah agak paham ya. Mungkin kalian sudah membaca di buku IPAS ada, ya kalian ke perpustakaan sudah pernah membaca, ya bahwa pencernaan kita dibantu oleh beberapa organ tubuh. Ini namanya torso ini. Namanya apa? Torso. Ya, pengetahuan awal kalian ternyata kalian sudah tahu nih beberapa organ tubuh yang membantu dalam proses pencernaan. Jadi proses yang di makanan ketika dimasukkan ke dalam mulut sampai kemudian keluar menjadi kotoran itu namanya proses pencernaan. Ya. Organ-organ yang berperan tadi kalian sudah menyebutkan dari mulut sampai anus. Nah, maka pada hari ini tujuan kalian belajar tentang pencernaan makanan itu adalah yang pertama. Tujuan ya. Kalian itu mau ke pasar misalnya, itu punya tujuan orang privat, balik maning. Kayak wong kasih ya. Jadi kalian harus punya tujuan. Begitu juga hadir di sini belajar tentang pencernaan, kalian ada mempunyai sebuah tujuan. Bu Guru akan mengajak kalian supaya satu, mampu menjelaskan proses pencernaan makanan secara urut. Mampu apa tadi? Proses pencernaan makanan secara urut. Jadi kalian belajar itu ada tujuannya ya. Yang kedua, siswa atau kalian itu mampu mengidentifikasi organ pencernaan dan fungsinya. Yang kedua, mampu mengidentifikasi organ-organ pencernaan dan fungsinya. Oke, jadi kalian tadi bukan hanya menyebutkan dari mulut sampai anus saja, tapi kamu harus tahu apa sih fungsinya mulut. Di mulut ada gigi dan lidah, fungsinya apa? Lambung fungsinya apa? Kerongkongan fungsinya apa? Iya. Nah itu nanti kalian akan tahu fungsi dari masing-masing secara jelas ya. Nah, kenapa sih kita harus tahu? Kenapa sih kita harus tahu itu? Kenapa Bu Guru bisa harus tahu bagaimana mulut bekerja, bagaimana kerongkongan bekerja, lambung bekerja? Itu supaya kalian dalam kehidupan sehari-hari nanti di masyarakat kalian punya pengetahuan yang luas ya. Jadi ketika ada kamu makan, dek, makan makanan yang sehat, dikunyah dulu minimal 18 kali ya misalnya. Nah, kamu tahu gak dek, di mulut itu terjadi pencernaan dibantu oleh gigi, dibantu oleh lidah. Kalian
dari banyak manfaatnya. Endingnya, terakhirnya kalian nanti akan tahu bagaimana menjaga organ tubuh kalian supaya sehat. Ya, makan makanannya yang bagaimana supaya sehat, supaya lambung bekerja tidak terlalu keras, bagaimana caranya itu kalian nanti akan ada manfaatnya di kehidupan sehari-hari. Jadi semua ilmu itu harus bermanfaat dalam kehidupan kalian nanti, ya. Makanya harus tahu proses pencernaannya, harus tahu organ-organ dan fungsinya. Lambung fungsinya untuk apa namanya? Kalau lambung itu sampai menghancurkan makanan lebih lembut lagi sama kayak di mulut. Jadi ketika mulut kita itu sudah mengunyah lembut, belum selesai sampai di situ, harus dengan bantuan kerongkongan dulu, kemudian ke lambung. Kalau kalian makan itu dilem, orang dikunyah, lambungnya susah. Makanya kamu harus tahu urutannya. Di mulut dulu harus diproses. Oke, guru punya gambar nih. Ini pelajaran kemarin ya, boleh dibuang ya. Guru punya gambar. Ada yang mau membantu? Kayaknya cukup deh. Ini gambar apa? Manusia. Organ pencernaan. Betul. Ada kepalanya juga, tapi nanti yang berfungsi sebagai alat pencernaan itu kalian bisa tunjukkan ya. Oke. Gambar alat pencernaan. Sekarang siapa yang mau maju untuk menunjukkan mana itu mulut? Mana? Sebutkan mulut, kerongkongan gitu ya. Yang khusus untuk pencernaan saja yang disebutkan ya. Iya, betul. Oke. Anus, ada lagi yang tertinggal kira-kira? Bantu. Khusus anus. Bantu ke depan. Sebutkan mulut. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, Pintar. Tepuk tangan. Oke, sambil guru menjelaskan kembali, kalian catat hal-hal yang menarik di sini. Catat hal-hal yang menarik, misalnya alat pencernaan kita terdiri dari 1, 2, 2 kerongkongan. Itu dicatat ya. Bisa kan catat seperti itu? Bisa. Oke, sambil mencatat. Ada mulut.
dibantu oleh enzim petialin atau amilase. Ya, kalau mekaniknya dibantu oleh organ tubuh kita yaitu gigi. Kalau nggak punya gigi nggak bisa melembutkan makanan. Enzim petialin atau amilase. Petialin atau amilase. Oke, sekarang ini namanya apa tadi? Torso. Di mana terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi yang dibantu oleh enzim petialin. Siapa yang mau maju? Oke, dia tunjukkan pada torso. Ya. Dijelasin dari mulut dulu. Ya. Mulut saja. Makanan masuk ke dalam mulut. Saat makanan masuk ke dalam mulut, di dalam mulut terjadi pencernaan mekanik yang dibantu oleh gigi dan lidah, dan juga terjadi pencernaan kimiawi yang dibantu oleh enzim petialin atau amilase. Oke, tepuk tangan. Luar biasa. Dari mulut, urutan yang kedua adalah kerongkongan itu fungsinya untuk meremas-remas makanan. Namanya gerakan peristaltik. Siapa yang mau menjelaskan kerongkongan itu di mana dan terjadi apa? Iza. Kerongkongan adalah gerakan meremas-remas makanan yang disebut gerakan peristaltik. Oke, tepuk tangan. Yang ketiga, kemana makanan itu dilanjutkan? Lambung. Oke, lambung. Di lambung hampir sama nih dengan di mulut. Lambung terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi lagi. Siapa yang membantu? Ada yang tahu? Ada yang sudah pernah membaca? Lambung enzim. Dibantu oleh asam lambung. Asam lambung atau asam klorida. Ayo, dijelaskan ke depan Alfi. Malu Bu. Nggak boleh malu. Lambungnya yang mana? Dan dijelaskan. Boleh bawa buku. Nggak usah. Ini bukunya mana? Ayo, Alfi. Oh, ditulis di tangan. Pasti ditulis di tangan. Satu meja. Oke.
Betul. Posisinya sama. Ya, lanjut. Dari lambung kemana? Dari lambung kemana? Usus halus. Rahma, usus halus itu yang mana, Ma? Ya. Usus halus yang mana? Betul. Betul apa salah? Betul. Usus halus juga ada fungsinya ya. Usus halus. Usus halus. Usus halus itu fungsinya pada intinya adalah menyerap nutrisi dari makanan. Menyerap nutrisi dari makanan. Kalian nanti bisa menambahkan dengan lebih sempurna apa-apa. Kemudian dari usus halus menuju ke usus besar. Siapa yang bisa menunjukkan usus besar yang mana? Rafa Umat. Ya Pak, biar nggak ngantuk Pak. Panjang, Masya Allah, hebat sekali. Berkantuk-kantuk. Betul apa salah? Betul. Pinter kok. Rafa coba berdiri. Oke. Tarik tangannya ke atas. Sendiri, Rafa. Oke. Turunkan. Ininya diputar. Senyum. Biar nggak ngantuk ya. Semalam kurang tidur Pak. Tidur berarti anjurannya Pak Menteri belum dilaksanakan. Pak Menteri itu menganjurkan anak sekolah tidurnya maksimal jam 9. Pak, di kelas tidak terkantuk. Terus dari usus besar kemana? Sebelum ke anus sebenarnya mampir dulu nih ke rektum. Rektum itu menyimpan sisa makanan. Oh iya. Hebat. Usus besar dulu ya tadi ya. Usus besar. Sebelum ke rektum ada usus besar. Menyerap air dan membentuk feses fungsinya. Feses itu kotoran ya. Terus dari usus halus, dari usus besar mampir dulu nih ke rektum, ngumpul di rektum. Berarti rektum fungsinya untuk menyimpan ya sisa makanan berupa feses atau kotoran. Menyimpan sisa makanan berupa feses. Oke. Terus setelah disimpan dikeluarkan melalui anus. Di bagian bawah sini ya. Sini Mas. Terus kemana? Berarti anus fungsinya untuk mengeluarkan sisa. Oke, sekarang berhitung 1 sampai 4 dimulai dari sini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2,
Satu. Tiga. Oke, satu sama satu mukul di depan. Satu sama satu. Temo-temo ini mau cicin nih. Oke. Sini mukul. Oke, kamu geser pindah. Yang dua sama dua.
Sudah hadir penuh? Tidak kita lagi. Siap ya? Siap. Dengarkan apa yang ditugaskan. Dengarkan baik-baik. Kalian berdiskusi dengan teman satu kelompok mengenai fungsi organ pencernaan. Nah, berdasarkan gambar yang tadi kalian lihat ya. Terus setelah diskusi kalian disuruh Bu Guru untuk membuat diagram sederhana tentang sistem pencernaan makanan. Diagramnya adalah urutan organnya, kemudian ditulis aktivitas yang ada di dalamnya. Misalnya, 1. Sistem pencernaan makanan dimulai dari 1 mulut. Di dalam mulut terjadi pencernaan kimiawi dan mekanik. Pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim petialin atau amilase, sementara pencernaan mekanik dibantu oleh gigi dan lidah. Dari mulut makanan masuk ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas makanan. Ditulis sampai makanan itu keluar menjadi feses di mulut. Ya. Diskusikan dan tulis. Sebelum berdiskusi, Bu Guru punya video. Siapa tuh? Ya, yang akan kalian perlihat secara lebih jelas agar kalian nanti lebih paham ya. Ini sedikit ya video. Ini video dari YouTube-nya Bu Guru sendiri, pakai suara Bu Guru sendiri. Dibuka menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh Ya, ini suaranya. Ada di YouTube-nya Bu Guru. Halo anak-anak, kali ini berjumpa dengan saya, Bu Aulia. Bentar, suaranya beda ya. Pakainya mic, Bu Gurunya. Terjadi gangguan teknis ya. Dalam pembelajaran sistem. Halo anak-anak, kali ini berjumpa dengan saya, Bu Aulia. Dalam pembelajaran sistem pencernaan makanan pada manusia. Apa itu sistem pencernaan makanan pada manusia? Pencernaan makanan pada manusia adalah proses biologis di mana makanan yang dikonsumsi dipecah menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Proses ini melibatkan organ tugas
empuk, lambung, usus halus, dan usus besar. Enzim dan cairan pencernaan membantu dalam pemecahan makanan menjadi zat-zat sederhana seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Nutrisi tersebut kemudian diserap oleh dinding usus yang digunakan untuk memberikan energi serta memelihara fungsi tubuh yang sehat. Anak-anak, yuk sekarang kita cari tahu bagaimana sih cara kerja organ tubuh kita dalam mencerna makanan. Sistem pencernaan manusia itu terdiri dari beberapa organ yang bekerja sama untuk mencerna makanan yang kita konsumsi, mulai dari mulut, kemudian kerongkongan menuju ke lambung, dari lambung menuju ke usus halus, kemudian menuju ke usus besar, dan terakhir sisa makanan dibuang melalui anus. Nah, sekarang kita akan membahas tentang proses pencernaan makanan yang dimulai dari mulut. Makanan masuk ke dalam mulut, kemudian di dalam mulut terjadi pencernaan mekanik yang dibantu oleh gigi dan lidah, serta terjadi pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim kepialit atau amilase yang berfungsi mengubah zat tepung menjadi zat kuat. Dari mulut, makanan masuk ke kerongkongan. Di kerongkongan ini terjadi gerakan meremas-remas makanan yang disebut dengan gerakan peristaltik. Perhatikan ya. Lanjut dari kerongkongan, makanan akan menuju ke lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanik yang dibantu oleh dinding lambung. Juga terjadi pencernaan kimiawi yang dibantu oleh enzim peksin dan enzim renin serta asam folik. Enzim peksin ini berfungsi mengubah protein menjadi asam amino, sedangkan enzim renin berfungsi mengubah protein menjadi lisein, dan asam klorida berfungsi memecah protein dan melawan virus serta bakteri yang masuk. Dari lambung kemudian makanan diteruskan menuju ke usus halus. Usus halus itu terdiri dari usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Di dalam usus halus ini terjadi pencernaan kimiawi yang dibantu oleh enzim dari pankreas dan hati, seperti enzim tripsin, amilase, dan lipase. Dari usus halus makanan diteruskan menuju ke usus besar. Di dalam usus besar ini makanan mengalami pembusukan. Usus halus juga berfungsi menyerap air sehingga sisa-sisa makanan siap diubah menjadi feses atau kotoran. Feses akan disimpan di dalam rektum sebelum dikeluarkan melalui anus. Rektum ini mengirimkan sinyal ke otak apakah feses siap dikeluarkan atau tidak. Jika feses siap dikeluarkan, maka akan menuju ke anus. Itulah proses pencernaan makanan yang dilakukan setiap hari. Oke. Nah, kesimpulannya Paham ya? Dari mulut bagaimana jadinya ya, ada proses apa di dalam mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Tuliskan pada lembar kerja kalian. Nah, sekarang diskusi antara mahasiswa lain. Oh, di lambung itu terjadi ya. Boleh nggak ada ya? Tapi aja. Nanti diterangkan oleh kelompoknya masing-masing untuk dipresentasikan di depan. Langsung presentasi ya. Dan silakan bekerja bersama-sama. Semuanya harus berani mikir, berani diskusi.
Bu Guru